Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah pemirsa, tema kita di Dokter Kito hari ini cukup luas ya, karena kita akan membahas terkait dengan benjolan pada leher. Nah untuk benjolan pada leher ini sendiri adalah kondisi yang cukup umum terjadi dan yang disebabkan oleh berbagai hal, dimulai dari yang ringan juga cukup serius. Nah untuk benjolan ini sendiri bisa dilihat dari bentuk, ukuran, dan juga lokasi dari benjolan itu, sehingga kita bisa menentukan sebenarnya mendapatkan ini ya, petunjuk mengenai penyebabnya sebenarnya apa. Nah, untuk informasi lebih lanjut lagi akan kita bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Putri Santri dan juga Dr. Bella. Halo Dr. Putri. Hai. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Iya, sehat. Semangat pada pagi hari ini? Selalu semangat. Selalu semangat. Biru-biru ya hari ini kita ya. Dr. Bella nih hari ini nggak diajak ya. Halo Dr. Bella, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, walaupun tidak matching tapi tetap semangat. Iya, semangat ya. Ini nggak masuk grup nih kayaknya dok. Grup ya. Nggak baca grup ya. Oke, baik, hari ini kita akan membahas benjolan pada leher nih, Dokter Putri, karena Dokter Putri yang memaparkan materi pada yang pertama ya, untuk materi benjolan pada leher ini. Mengapa ini menjadi topik yang menarik untuk kita bicarakan? Apakah melihat dari angka kejadian di masyarakat ini cukup tinggi, apa seperti apa Dokter Putri? Ya, jadi tema hari ini emang kita sengaja ambil yaitu benjolan pada leher, karena kalau pengalaman pribadi di vaskes pertama itu sangat banyak ya pasiennya yang datang untuk berobat. Biasanya anak-anak dibawa oleh orang tua, benjolan pada leher sudah langsung panik gitu. Kenapa nih ada benjolan pada leher? Kok awalnya nggak ada, tiba-tiba ada. Itu yang membuat orang tua akhirnya membawa anaknya ke rumah sakit. Padahal benjolan di leher itu ada banyak sekali jenisnya, seperti yang tadi Helda singgung ya. Ada banyak sekali jenisnya, penyebabnya juga. Tapi memang bagus ya untuk aware kalau sudah ada benjolan sekecil apapun di bagian tubuh manapun, termasuk di leher, itu sudah boleh langsung dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kita ambil tema ini karena memang sangat umum terjadi di sekitar masyarakat. Nanti kita akan jelaskan jenis-jenis dari benjolan pada leher ini apa dan bagaimana caranya kita tahu ini benjolan yang membahayakan atau benjolan yang bisa kita obati dengan pengobatan yang dilakukan oleh dokter nantinya. Artinya banyak subtema yang akan kita bahas pada hari ini ya dokter ya. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama langsung saja Dokter Putri, kita akan menyaksikan pemaparan materi dari Dokter Putri. Silakan. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke penyakit ya, kita juga harus tahu dulu normalnya tuh seperti apa sih tubuh kita ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada gambar, ada kepala, terus ada leher. Nah ini biasanya di sekitar sini kalau sudah mulai muncul benjolan atau jendolan, itu kita sudah mulai panik ya. Jangan-jangan ini keganasan ya, jangan-jangan ini tumor dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, ada banyak sekali ya komponen yang ada di belakang kulit dari bagian leher ini. Bisa dilihat dari sini, di sini ada laring. Laring itu kayak kalau kita bisa mengeluarkan suara itu karena kita punya organ laring ini ya. Terus ada juga tiroid ya, tiroid yang fungsinya ini untuk sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau misalnya tiroid ini, dia akan mengeluarkan berbagai macam zat kimia yang akhirnya nanti mempengaruhi sistem metabolisme tubuh kita, termasuk juga sistem kekebalan tubuh kita. Nah kalau dilihat lagi dari mungkin di sini nggak kelihatan ya, di sekitar leher ini ada juga yang namanya sistem limfatik atau kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini dia bukan cuma ada di leher, ada juga di bagian belakang telinga, di atas ini juga ada, di atas kita ngomongnya skapula ya, atau tulang belikat ya kalau bahasa umumnya. Nah, di sekitar itu juga ada kelenjar getah bening. Nah, itu juga bisa
terjadi pembengkakan kalau misalnya nanti ada infeksi dan lain-lain. Di belakang nanti kita akan bahas apa saja yang menjadi kondisi patologis pada bagian leher ini. Tapi kita tahu dulu nih, ternyata di belakang leher itu tidak cuma tenggorokan ya, kalau orang bilang tidak cuma tenggorokan aja, tapi ada banyak komponennya ya. Ada tiroid, ada laring, kemudian nanti ada kelenjar getah bening di sekitar leher dan di belakang telinga. Nah, ini kondisi normalnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita udah ngomongin tentang kondisi normal, kita juga harus bahas ya tentang kondisi patologisnya atau kondisi tidak normalnya. Ini salah satu saja. Di awal saya akan kasih lihat contoh gambarnya dulu ya. Di belakang nanti kita akan bahas tentang penyakitnya. Contohnya yaitu kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid ini dia ada kondisi ketika tiroidnya ini terlalu aktif atau tiroidnya itu tidak aktif. Dia akan mengeluarkan hormon tiroid ya, gunanya tadi untuk metabolisme tubuh. Nah, ketika salah satu contohnya ketika aktivitasnya terlalu meningkat, terlalu banyak, itu akan menyebabkan kelenjar tiroidnya itu membesar. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Normalnya kan ukurannya seperti pita kayak gini ya, seperti kupu-kupu ya. Tapi kalau dia sudah membesar, nih bentukannya ya membesar begitu, tidak seproporsional ya seperti yang gambar sebelah sini. Besar sekali ya dokter. Ya, ini sudah besar. Nanti penyebabnya ada beberapa etiologi atau penyebab yang menjadi alasan kenapa bisa kelenjar tiroid itu membesar. Efeknya atau gejalanya juga nanti ada berbagai macam ya, di belakang kita bahas. Ini contohnya. Kalau dari dalam bentuknya seperti ini. Kalau dari luar kita lihat pasiennya itu datang dengan keluhan leher membengkak ya, atau ada benjolan di leher. Nah, ini salah satu jenis dari penyakit benjolan di leher, goiter namanya. Ya, itu dulu ya yang kita bahas. Nah, itu tadi salah satu contoh penyakitnya yaitu tiroid atau hipertiroid atau goiter tadi. Kemudian ada juga benjolan di leher itu dia disebabkan karena infeksi ya. Infeksi salah satunya infeksi virus yang menyerang di kelenjar ludah, biasanya pada anak-anak. Itulah yang kita sebut dengan mumps atau gondongan atau parotitis ya. Atau mungkin kalau bahasa bungkunya itu bagu ya. yang bisa bagu. yang biasanya datang tiba-tiba udah dikasih biru-biru sama orang tuanya, sama ibunya, sama bapaknya supaya mendinginkan katanya ya. Jadi sebenarnya itu adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi, salah satu penyakit benjolan pada bagian depan telinga atau di bagian sekitar leher, di sekitar pipi yang disebabkan karena infeksi virus. Namanya adalah mumps atau gondongan atau parotitis. Gejalanya juga tadi ya sama, ada bengkak atau benjolan di sekitar leher ataupun di belakang telinga. Kenapa? Karena yang terkena atau yang terjadi infeksi itu adalah bagian dari kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu kan dia ada di sini di depan telinga. Jadi ketika ada infeksi virus, dia bengkak, akhirnya terlihatlah dari luar seperti ada benjolan, Dok. Ini benjolannya di dekat telinga, di dekat leher itu. Ini kenapa ya, Dok ya? Nah, ini salah satunya benjolan yang disebabkan karena infeksi gitu ya. Ini virusnya, virus yang menyebabkan peradangan atau menyebabkan pembengkakan ini tadi. Ini bisa dicegah dengan vaksin ya. Kalau untuk anak-anak biasanya ada vaksin MMR, measles, mumps dan rubella. Itu jangan lupa untuk diberikan kepada anak-anaknya untuk mencegah terjadinya penyakit ini, penyakit parotitis atau penyakit gondongan ini. Ataupun kalau misalnya sudah diberikan vaksin tapi penyakitnya masih muncul, dia akan sedikit meminimalisir, tidak memperparah gejala gitu. Ini menular nggak, Dok? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Apakah ini menular atau tidak? Ini sebenarnya kan dia virus ya. Virus itu kalau misalnya kita kayak kita COVID itu kan disebabkan karena virus ya. Kita berkontak erat dengan orang, misalnya kita makan makanan yang dengan alat makan yang sama, terus air liur kita atau droplet kita itu terkena dengan makanan yang kita makan, terus orang yang lain memakan makanan yang sama dengan alat makan yang sama, itu bisa terjadi penularan. Makanya biasanya orang yang atau anak yang terkena infeksi ini disuruh untuk istirahat di rumah, nggak masuk sekolah supaya mencegah terjadi penularan
biasanya pasien datang dengan penyakit ini ya, dengan gondongan ini, biasanya dia akan bilang, "Dok, di sekolah teman-temannya juga ada nih yang kayak gini." Gitu ya. Karena memang menular. Ini emang biasa terjadi pada anak-anak atau seperti apa? Ya, memang paling sering terjadinya pada anak-anak. Balik lagi ya ke personal hygiene, terus juga anak-anak itu kan dia aktif ya. Kalau misalnya sakit pun dia tetap aktif bermain sama teman sebayanya. Jadi untuk mencegah meminimalisir kontak itu agak sulit. Kalau kita orang dewasa biasanya kalau dibilangin ya udah istirahat, jangan keluar karena ini menular, ya kita akan nurut. Tapi kalau anak-anak kan biasanya tetap main gitu. Jadi sangat mudah untuk tertular satu sama lain. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dewasa juga terkena ya, dokter? Ya, dan virus ini sebenarnya virus ini itu bisa, namanya virus kan dia bisa kemana aja ya, bisa ke kelenjar yang mana aja. Tapi predileksinya atau tempat khususnya itu, tempat yang paling sering itu di kelenjar ludah. Kalau orang dewasa biasanya pada laki-laki itu terkena pada bagian testisnya. Oh, beda lagi ya, dok? Ya, nanti kita akan tanya tuh apakah ada riwayat gondongan atau tidak, karena virus yang menyebabkannya itu sama. Oke, nah terus selanjutnya benjolan pada leher ini juga biasanya kita bilang bahasa generalnya, bahasa umumnya itu limfadenopati, yaitu pembengkakan pada bagian limfe atau kelenjar limfe. Ya, nih. Limfadenopati itu dia ada dua, ada limfadenopati lokal, ada limfadenopati sistemik. Limfadenopati itu tadi seperti yang saya bilang ya, kalau di bagian leher itu kita punya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu ada di sepanjang di belakang leher ada, turun ke bagian leher, terus ke atas klavikula, terus ke ketiak, ke bagian lipat paha juga ada. Jadi kalau ada infeksi, kalau ada peradangan, biasanya akan memunculkan gejala atau manifestasi pembengkakan pada kelenjar getah bening. Nanti dia tergantung lagi. Kalau misalnya dia lokal, berarti dia cuma pembengkakan yang terjadi di sekitar situ saja. Misalnya kita batuk kan berarti ada radang ya di situ. Biasanya kalau dia lokal, berarti yang bengkak adalah kelenjar getah bening yang di sekitar situ aja, di bagian leher aja misalnya. Tapi lain halnya kalau kita ngomongin limfadenopati sistemik. Nih, kalau sistemik itu artinya pembengkakan kelenjar getah beningnya itu sudah lebih dari satu. Misalnya ada juga di bagian aksila, atau di bagian ketiak, atau juga ada di bagian inguinal, di lipat paha. Ini biasanya pada penyakit-penyakit yang lebih berat ya dibandingkan dengan limfadenopati lokal. Tadi kan kalau gondongan tadi kan diakibatkan oleh virus ya, dokter ya. Kalau untuk dari limfadenopati ini sendiri diakibatkan oleh apa? Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.